هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd fa innal asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Sahabat-sahabat Mihrab Center yang berbahagia, Ana akan membahas salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis ini insya Allah bisa berguna untuk kita menjalani kehidupan di bulan Ramadan ini yang tersisa. Kita tahu benar kita telah menjalani 15 hari Ramadan yang lalu. Dan tersisa untuk kita insya Allah 15 hari lagi. Lalu kita akan melewati bulan Ramadan dan insya Allah akan kembali ke bulan Ramadan lagi. Untuk itu ada satu bekal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita, yang mana di dalam hadis ini nantinya akan mempermudah kita untuk mengetahui apa saja hal-hal yang kita perlukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apa hubungannya hadis ini dengan Ramadan dan dengan bulan-bulan setelah Ramadan hingga kita menemui bulan Ramadan berikutnya? Hubungannya adalah ada di 3 perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sesuatu itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, hendaknya kita sebagai umat Muslim meminta suatu ilmu yang bermanfaat. Ketika kita sudah meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah, maka itu tandanya kita harus mencari ilmu tersebut dengan rangka belajar di majelis taklim, mungkin bisa dengan rangka belajar di majelis taklim, belajar ilmu agama, dan belajar ilmu-ilmu umum lainnya yang bermanfaat pada kita. Poin yang kedua adalah rezeki yang thayyib dan halal. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan untuk mencari rezeki di dalam jalan yang halal. Dan yang poin ketiga adalah wa amalan mutaqabbala. Kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena banyak misalnya perbuatan baikan tapi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dari dalam diri kita sendiri kita tidak menginginkan untuk Allah terima, dan kita
menginginkan suatu hal di dunia yang manusia itu berikan kepada kita. Di dalam doa ini kita diajarkan untuk selalu mencari ilmu dan rizki yang thayyib, ilmu yang bermanfaat dan rizki yang thayyib, dan perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang Ana sampaikan bisa diambil manfaatnya, dan semoga 15 hari kemudian dan hari-hari setelahnya kita bisa lebih bertakwa dan bisa lebih memanfaatkan waktu, terutama untuk belajar dan untuk mencari rezeki yang halal dan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang kita perbuat di dunia ini. Mungkin cukup ini dari Ana. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan maka itu datangnya dari diri Ana pribadi. Ana ucapkan jazakumullahu khairan atas waktu yang antum luangkan untuk mendengarkan ceramah Ana yang singkat ini. Semoga kita bisa memperbaiki diri kita di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.